We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Romo, selamat pagi Romo. Selamat pagi Mas, salam harga saya untuk seluruh keluarga sehat, rayu, wilujeng selamat. Rayu. Rayu. Romo, saya mulai nggih. Nggih. Romo Jati Kusumo, selamat pagi. Selamat pagi. Beliau mendapat gelar Datuk Sri Baginda Rajo dari Sumatera Selatan. Beliau diangkat menjadi keluarga kehormatan Raja di Sulawesi Selatan. Beliau mendapat gelar Praba Raja Jagat Jawa dan Kanjeng Pangeran Kusumo Yudo dari Pakubuwono ke-12. Beliau juga mendapat gelar Sri Baginda Wulawarman Jati Narindra atas jasanya menghapus image legenda bahwa Jawa dan Sunda tidak bisa disatukan karena perang Bubat. Selamat pagi Romo. Selamat pagi. Luar biasa kehormatan kami bisa kedatangan Romo. Romo, saya mulai pertanyaannya aja. Nggih. Romo bisa ceritakan sedikit latar belakang Romo, monggo. Nggih. Saya sebenarnya lahir di suatu desa yang miskin di Desa Papungan, Kecamatan Kanigoro, Blitar. Kalau menurut dongeng orang tua, bapak saya namanya Noto Karni, ibu saya namanya Suyi, cantik sekali. Pada waktu beliau umur 14 tahun sudah melahirkan saya, maklum orang desa. Jadi sering dicetoti sama ibu Mbah Putri ya, karena tidak pernah ngemong saya. Ya, masih dulinan saja sama teman-temannya di kampung. Ini ceritanya nenek saya. Jadi kalau saya nangis tuh jalannya ngesot Pak. Ketepok. Kira-kira 500 meter lapor ke nenek. Gitu. Terus saya tidak menduga sama sekali kalau sebenarnya Bapak itu masih keluarga dalam dari Keraton Solo. Karena pernah dipanggil ke sana. Beliau tidak mau, tetap ingin menjadi orang desa karena masih merasa tugasnya sangat berat untuk mengangkat orang-orang marhen, istilah Bung Karno ya, supaya tidak tertindas terjajah. Dan ternyata betul, pada waktu saya masih berumur kira-kira 3 tahun, sudah diajak perang melawan Belanda. Orang kampung dikumpulkan suruh baris di suatu desa karena tank Belanda itu akan masuk ke Desa Papungan. Ayo perang. Ya saya seneng aja, perang itu bagaimana juga tidak ngerti, digandeng lah. Terus pedangnya itu saya simpan sampai sekarang sebagai pusaka leluhur. Terus waktu itu sebenarnya Bapak mempunyai taktik supaya tank itu masuk ke sebelah kiri karena di sana ada jelundengan. Bambu-bambu gitu kira-kira dalamnya 20 meter. Tapi kelihatannya intel Belanda pun lebih pinter. Tetap masuk ke sebelah kanan, tapi bapak saya jauh lebih pinter. Karena tim tentara pelajar Indonesia pada waktu itu sudah disiapkan di Desa Gaprang. Di makam gitu, sebuah makam di Desa Gaprang, Papungan. Soalnya begitu tank masuk sana, udah dimasuki granat. Kira-kira ada 3 tank menjadi besi tua di sana. Ya, itu kenang-kenangan sangat indah sekali. Terus pada waktu saya umur 3-4 tahun, itu semua kan ngungsi ke Gunung Kidul. Saya masih ingat ada orang di gunung itu namanya Mbah Sonto.
Mbah Sonto tuh nuwun sewu, kalau wayang tuh seperti Yomodipati tuh gede dhuwur, kalau bicara tuh buanter. Ayo kene, ngumpul kene, padha mangan kene. Mbah, jangan keras-keras Mbah nanti dengar Belanda. Aku ora wedi karo londo. Aduh, kalau saya ingat itu indah sekali. Jadi untuk yang muda-muda sekarang, marilah kita jaga bumi Indonesia itu dengan baik. Karena negara yang pertama kali hidup dengan tentram, damai, indah, sesuai apa isi kitab-kitab suci itu hanya di lembah Pulau Jawa di lereng Gunung Arjuna. Karena Gunung Arjuna itu gunung suci yang terah-terahnya melahirkan raja-raja besar di bumi Nusantara. Dan dari sanalah kerajaan pertama kali itu ada, Mas. Lalu beliau pada waktu itu eksodus, dipimpin seorang Brahmana. Jadi seorang Brahmana itu seorang wiku yang ada apa-apa itu jauh sebelumnya sudah tahu. Oh, kalau sekarang tuh pergi ke pasar, ngajak orang, ayo, ayo, lari-lari, mau ada bencana alam, mau ada bencana alam. Wah, jangan mau, orang itu senteng kali. Capcay masih enak, sate masih enak, enggak ada mendung, enggak ada halilintar, jangan mau. Tapi karena sudah kehendak Sang Maha Kuasa, pergilah naik Gunung Arjuna. Sejumlah 10 orang termasuk beliau. Seorang Brahmana. Bre itu adalah wahyu. Mono itu sejak dulunya. Makanya zaman Mojopahit ratunya selalu disebut Brawijaya. Karena manusia yang mendapat wahyu Wijaya Kusuma kalau di dalam perang hanya dimiliki oleh Prabu Krishna. Lah, sesuai dengan dialektika politik kalau menurut hitungan saya, nanti itu kita menunggu Prabu Brawijaya ke-9 sebagai Notonegoro yang ke-5. Ya, itu hitungan saya aja, benar atau enggak tahu. Itu saya menghitung dengan dialektika politik dan kemanusiaan. Oleh karena itu saya membuat buku itu hanya 3 kali, Mas. Bukunya satu tipis, judulnya Manusia Pancasila Zaman Orba, karena hanya pengen di situ ada tulisan Bung Karno. Nah, zaman mengaku negara Pancasila kok Bung Karno disia-sia dan Bung Karno disingkirkan dan disiksa itu kan, loh, terus Pancasila mana? Saya hanya pengen ada tulisan Bung Karno. Buku yang kedua, Jagat Merenovasi Diri. Di situ sudah saya tulis bahwa manusia di dunia ini nanti itu hanya akan disisakan 27,3%. Komanya saya tulis 3%. Karena manusia sudah gagal sebagai manusia, sebagaimana makhluk yang dimuliakan oleh Allah menurut agama. Nah, buku saya yang terakhir, ini judulnya agak ngeri. 99% manusia di dunia gagal paham tentang Tuhan. Anehnya, Mas, yang nyetak itu mendiang Bapak Hasyim Muzadi, pimpinan Nahdlatul Ulama. Loh, Mas, jenengan jangan nyetak kitab buku saya loh, Mas. Loh, bagaimana? Loh, nanti zaman ruginya apa? Lah, orang-orang pengikut saya semakin pinter kok, semakin cerdas kok. Waduh, nggak apa-apa. Saya kasih diskon 20%. Saya nyetak, banyak cetak kemarin diborong oleh Polda Jawa Timur. Saya juga matur nuwun. Sekarang masih mencoba kalau dapat duit nyetak lagi. Nah, Romo itu penulis atau apa selain menulis? Kegiatannya apa, Romo? Saya lebih baik menjadi pelaku. Jadi kegagalan manusia sekarang itu punya ilmu pengetahuan yang baik hanya untuk ditulis, ya. Jadi lebih baik dipraktekkan. Oleh karena itu buku saya yang terakhir, Mas, hanya 1 lembar. Itu saya anggap kitab suci. Bagaimana mengilmiahkan Tuhan dan semesta alam secara rasional dan ilmiah. Sebenarnya 1500 tahun yang lalu, buku itu sudah ada. Menjadi pusakanya Prabu Puntadewa yang namanya Jamus Kalimo Sodo. Nah, bentuknya hanya 1 lembar, bahwa terjadinya semesta alam itu sentral titik aktivitas minus. Nah,
Karena ledakan alam, matahari tidak satu, di sana ada, di sana, menurut ilmu pengetahuan ya. Akhirnya suasana itu bergerak, gesekan plus dan minus. Karena hidup itu hukumnya plus dan minus. Kalau plus saja tidak bisa hidup, minus saja juga nggak bisa hidup. Oleh karena itu meledak, wah, tanah dan air berputar-putar di udara, dibakar api yang membara. Nah, setelah ada api, api itu berubah menjadi air. Dan air itu adalah api. Kalau mau mempraktekkan, rel sepur kita bor dengan baja yang paling kencang, pas 1 jarum, pasti putus. Tapi kalau dihidrolis dengan air, gas pasti lubang. Jadi kesimpulannya, air adalah api. Dan maaf, agak ekstrim sedikit, air itulah bentuknya Tuhan yang nyata. Kalau tidak bisa dipegang, mahanya kurang satu. Kalau tidak bisa dilihat, mahanya kurang satu. Dan ekstrim saya yang ketiga, alam adalah Allah yang terwujud. Oleh karena itu kalau Anda pergi ke rumah saya selalu bersih, selalu tidak ada badang-badang, kotoran-kotoran. Cucu-cucu saya juga sudah mengikuti saya. Aduh, ayamnya sebagai orang tua itu sudah nggak karuan. Karena selama ini bumi kita hina ya. Bumi diberi batang, bangkai babi, bangkai macam-macam, bangkai celeng. Masih memberi bunga yang indah dan harum. Masih memberi biji-bijian yang kita makan. Inilah ajaran leluhur kita di lembah Gunung Arjuna yang diceritakan banyak di dalam pagelaran Wayang Purwo. Nun sewu, monggo apalagi yang kira-kira masih butuh diobrolkan sih, Mbak. Oke. Romo sejak kapan berkecimpung dalam kerajaan-kerajaan Nusantara, Romo? Dan apa yang membuat Romo tertarik pada hal ini? Monggo. Saya tertarik itu karena sejak kecil saya itu pemain Wayang Purwo, nggih. Pemain Wayang Purwo. Dan dari situlah saya mengetahui tentang ramalan Eyang Prabu Joyoboyo. Ramalan yang betul itu adalah pagelaran Ramayana dan Mahabharata. Kalau yang tertulis di buku itu sudah subjektivitas dari pikiran orang kurun waktu ke waktu karena kepentingan politik, kepentingan pribadi dan lain sebagainya dan sebagainya. Tapi kalau Wayang Purwo yang asli, Mas, itu tidak akan bisa dirubah. Di sana yang muda-muda nanti akan punah. Gatotkaca bisa terbang, bisa punah. Antareja bisa masuk ke dalam bumi. Antasena bisa masuk ke lautan yang dalam. Lalu ini bisa meluangkan panah yang besar Arjuna. Tapi semua punah. Tapi anehnya justru Arjuna lah yang menurunkan generasi yang nanti menjadi Prabu Parikesit. Parikesit itu adalah fenomena zaman baru. Yang akan bisa menempuh zaman baru nanti itu adalah justru Baladewa. Bala itu teman, dewa itu gaib. Orang yang hidup dengan gaib selaras, serasi, seimbang. Karena kalau emosional mengandalkan teknologi yang didasari oleh pikiran ansih, pasti akan punah. Karena dunia itu akan hancur oleh teknologi itu. Teknologi yang didasari oleh spiritual dan moral yang jelas itu akan seimbang dan menata era yang akan datang. Orang Blitar pada waktu abad ke-78, Empu Barada sudah bisa terbang tanpa baling-baling. Orang Barat bisa terbang karena menemukan baling-baling. Artinya baling-baling itu karena bentuknya begini, memecahkan lalu membawa benda yang namanya pesawat. Tapi leluhur kita pergi ke luar angkasa tanpa baling-baling. Orang Barat 1930 menemukan itu. Leluhur kita abad 78 sudah terbang ke angkasa. Ini betul-betul real, bukan dongeng, bukan legenda, bukan macam-macam. Dan sekarang bisa dipraktekkan secara ilmiah dan rasional. Saya mempunyai anak angkat, dulu dosen di Selandia Baru, lalu ke Australia, lalu pulang ke sini. Karena dia menemukan ilmu IT
IT berguna untuk era yang akan datang. Sekarang untuk sementara saya titipkan di Universitas Muhammadiyah Malang ya. Di sana ngajar di sana dan teori yang akan datang saya berikan kepada dia. Mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk anak cucu. Yeah. Oke. Jadi sejak kecil ya Romo ya? Yeah. Yeah. Sejak kecil. Yeah. Nah, Romo kalau boleh jeda sebentar saya ambilkan gunungan ya. Karena gunungan itu penting, gunungan wayang. Monggo. Anda pernah melihat wayang Purwo? Sekilas. Sekilas ya. Non sewu, kalau boleh tahu Anda lahir di mana? Semarang. Lahir di Semarang. Oh, Semarang gudangnya wayang paling tidak ya pernah melihat lah ya. Ini waktu ada wayang tuh kan ada namanya gunungan atau kayon. Itu sebenarnya adalah Gunung Herjuno, Gunung Arjuno di Jawa Timur ya. Yang sekarang saya hidup di lereng sana membuat padepokan di sana. Nah, ini keraton kayon ya. Jadi kalau wayang kulit itu sebenarnya cerita yang asli itu justru tengah malam. Pak Dalang biasanya setelah goro-goro, bumi gonjang ganying, gunung kocak-kacik, segoro mubal-mubal ya gitu loh. Bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap katon lir goncang ngalit. Oh, risang maweh gandrung sabarang kabulu. Lir kumoleso tias kumoleso balewun. Oh, jadi waktu bumi bergerak, dasar laut ke permukaan gunung meletus ya, lalu terjadilah makanya kidung selanjutnya leng ramyaning kang sasa songko kumenyar. Jadi setelah sunyi senyap bumi ini, barulah orang di puncak Gunung Arjuna itu pada turun ke daratan. Pertama kali yang dikerjakan apa? Menangkap gajah ya. Pulau Jawa kan ada gajahnya, yang ada Sumatera. Itu setelah Krakatau meletus, Gunung Merapi meletus, Semeru meletus, gajah itu eksodus ke sana. Tapi pernah ditemukan gading-gading mamut yang panjangnya 4 meter di Kali Brantas. Itu membuktikan bahwa dulu di sini gajah pun banyak lah. Kenapa nangkap gajah? Karena untuk angkutan. Kalau sekarang gantinya traktor, gantinya truk, ngangkut kayu-kayu itu, membangun ke sana kemari, lalu untuk kendaraan kerajaannya. Makanya negara itu disebut Hestina. Hesti itu gajah, no itu wujud. Sebenarnya kita itu orang Astina, kita itu ya jenengan, ya saya, ya anak cucu kita, mbah-mbah kita itu orang Hestina. Tapi karakternya adalah 5 karakter baik. Angen-angen baik, pikiran baik, pribadi baik, tutur kata baik, bergaul baik. Nah, 5 kebaikan itulah digambarkan sebagai Puntadewa, Bratasena, Arjuna, Nakula, dan Sedewa. Ini adalah embrio Pancasila. Karena hidup mereka adalah gotong royong. Ekasila. Kalau pecah menjadi 2, Ekasila, Dwisila, dan Trisila ya. Itu menurut Bung Karno dikupas seperti itu. Jadi ketuhanan yang Maha Esa di Indonesia bermacam-macam suku, bahasa, dan bangsa. Ribuan, tapi kumpul satu, hidupnya gotong royong. Setelah diteliti gotong royong itu ada 3 sifat. Dinamis dan dialektis ya. Jadi dinamis itu kerja, dialektis itu selalu berpikiran sesuatu yang baru. Nah, oleh karena itu sebenarnya Mas, Pancasila yang asli pada waktu saya masih kecil di desa-desa itu gampang ngapalkan 5K. Ketuhanan yang Maha Esa,
kebangsaan, kemanusiaan, kerakyatan, keadilan sosial. Orang ndak sekolah pun ngapalnya gampang. Setelah tahun 74 baru Amerika ikut campur di otak-atik kemanusiaan itu harus nomor 2. Loh, manusia itu kalau diberi kebebasan sebebas-bebasnya akhirnya menjadi binatang. Oleh karena itu negeri ini sangat sulit untuk menyelesaikan itu. Selama masih pakai istilah demokrasi dalam tanda petik. Karena yang berangkat pergi berdemokrasi di Senayan, berangkatnya itu bawa kalkulator, pakai fulus. Saya termasuk keluar dari sana itu karena tidak betah hati ini. Tidak ikut campur, udahlah saya tak jadi kembali orang kampung saja ya. Jadi oleh karena itu kebangsaan itu diutamakan. Di pewayangan digambarkan sebagai Brotoseno, gagah pusaka yang namanya Kuku Ponconoko. Nah, itu adalah Pancasila sekarang ini. Kalau 1500 tahun sebelum Masehi, seperti Pancasila, angen-angen baik, pikiran baik, pribadi baik, bergaul yang baik. Itu tadi. Jadi inilah, jadi digambarkan sebagai kerajaan, lalu gunungan selalu ada banteng dan harimau. Hidup itu tinggal pilih menjadi jiwa banteng atau jiwa harimau. Kalau jiwa harimau tuh pengen kaya mangsa orang lain, pengen punya pangkat mangsa orang lain, ndak peduli pokoknya lah. Ini yang anut orang-orang sekuler. Orang-orang sekuler itu punya masjid, punya gereja, punya wihara, punya pura, tapi hatinya tetap mencari kekayaan. Tetapi kalau kita banteng, makanya Pancasila itu lambangnya ada bantengnya. Kok enggak bajul, yang giginya galak. Kok enggak ini gitu. Kok enggak gajah, kok banteng. Banteng hidupnya hebat sekali, Mas. Sekali tipu pergi ke Alas Purwo ya. Kalau jam 5 pagi gitu pergi ke lahan rumput. Mencari makan. Dan anehnya, himpunan ribuan banteng itu depan sendiri dijaga Satgas. Kiri Satgas, kanan Satgas, belakang Satgas, bantengnya satu-satu. Dan itu banteng yang muda, tidak pernah ikut makan rumput, hanya melihat ke sana kemari. Kalau ada manusia dikejar, karena selama ini yang menyembelih adalah makhluk seperti itu. Kalau ada harimau dikejar. Tapi kalau sudah tua seperti kakek ini, memberi keturunan sudah sulit, malu di dalam itu, pergi Mas. Mencari jalan kematian yang sempurna. Itu kewan namanya banteng, Mas, seperti gajah. Mencari temannya, setelah tahu temannya numpuk di tengah hutan, dia pasrah di situ, pasrah kepada Sang Maha Hidup untuk mencari jalan sempurna supaya roh sucinya kembali menyatu di sumbernya, yaitu matahari. Apalagi Mas. Romo, kalau mau bicara kerajaan Nusantara, kita mulai bicara dari mana, Romo? Monggo. Kok bisa Arjuna itu pusatnya gitu? Ya, memang Arjuna itu di sana ada sumber, namanya sumber Brantas. Sumber Brantas itu mengalir, kalau dilihat dari selatan seperti angka 6, kalau dilihat dari utara seperti angka 9. Jadi secara tidak langsung, manusia-manusia keturunan Arjuna, meskipun sekarang sudah di Eropa, sekarang sudah di Jerman, di Cina, di Sumatera, di Manado, di Irian, dan sebagainya, tetap darah itu tidak bisa lepas. Apalagi sekarang ini, leluhur ikut campur. Oleh karena itu, untuk menghadapi Orba pada waktu itu, mempunyai kekuatan yang besar, kekuatan finansial, militer, dan sebagainya, saya tahun 1998 menghimpun raja-raja seluruh Nusantara, saya kumpulkan di ibu kota Mojopahit, yaitu di Trowulan. Ya. Yang pada waktu itu saya senang banget, pawai di sana. Ya. Dan memang Arjuna harus berani. Waktu itu izin tidak keluar. Wong tujuannya untuk politik, untuk menghimpun kekuatan alternatif supaya rakyat ini kembali sejahtera dan indah, tidak tertekan, tidak
tidak dituding yang macam-macam kok ya. Itu di sana izin tidak keluar, saya senang izin tidak keluar. Wah, ini kesempatan untuk tikrama ini istilah wayang purwa gitu. Tapi semua berjalan santai dan rileks. Dan anehnya pada waktu itu Thailand mengirim delegasinya, Brunei Darussalam mengirim delegasinya dan banyaklah waktu itu tahun 1998 ye. Itu jadi kenapa itu kekuatan alternatif karena raja dan kepala suku adat itu sudah ribuan tahun ada di timur sana. Kepala suku adat itu sekaligus diangkat sebagai ratu, raja. Raja di Nusantara ini lain dengan karakter raja di luar. Karena makanya di sini disebut ratu. Rat itu dunia, utu urip. Seorang yang berani menjadi pimpinan negara, kalau sekarang RI 1 harus sama sekali tidak berpikir finansial, ya. Sama sekali jangan sampai berpikir satu debu pun material. Karena harus orang suci seperti Punta Dewa. Digambarkan tidak ngambah, kakinya tidak ngambah bumi, artinya tidak materialistis. Ya, artinya itu. Tidak mungkin berasnya tidak enak, RI 1. Pasti dicarikan beras yang terbaik ya. Dokternya 27 kira-kira kurang lebih. Dokter Panu ada sendiri, dokter meripat ada sendiri, dokter telinga ada sendiri, jantung ada sendiri. Sedemikian hebatnya. Mobil dicarikan yang termewah, yang termahal. Karena lambang negara. Tidak mungkin mobilnya eprek-eprek seperti mobil kakek yang apa itu Kotrek tahun berapa itu 81 itu. Ya, yang lainnya itu hadiah karena orang-orang memberi apa ya, tapi ya saya terima saja namanya diberi. Okay. Nah, dengan mengumpulkan raja-raja Nusantara itu tujuannya untuk apa, Romo? Tujuannya untuk tetap menjaga kepribadian dan budaya. Oleh karena itu, sejak itu saya aktif keliling. Paling tidak sekarang zaman sudah baru ya, komunikasi lewat WhatsApp ya, memberi saran-saran, dan ini nanti. Dan kemarin terakhir itu sudah kita tes di lingkungan yang terdekat Jawa Timur, mengadakan sujud leluhur di desa Mojopahit di daerah Trowulan. Waduh, bagus sekali di sana sudah mereka membangun pintu gerbang seperti zaman Mojopahit, ada kolam renangnya untuk rekreasi, ada pertemuannya, dan membuat ini Mas, membuat coklat konsumsi internasional. Dan sekarang pesanan sudah banyak. Karena coklatnya itu adalah asli sekali. Mereknya apa? Coklat Mojopahit. Pesanan dari luar negeri sudah banyak, Mas. Ya, dari situlah pelan-pelan kita menghidupi kaum marhen supaya ada yang ditangani, ada yang dikerjakan, dan tanah kita itu subur, Mas. Subur. Tidak ada tanah yang sesubur negeri kita. Sampai Kus Plus membuat nyanyian, masih ingat ya? Tongkat dan batu ditanam menjadi tanaman saking suburnya. Inilah yang namanya surga nyata, harus kita pelihara dengan baik. Nah, setelah ada ilmu dari barat itu ya, barulah otak kita itu mulai miring semua. Kita harus sabar dan telaten memulai lagi. Makanya saya membuat perdepoan di Singosari itu karena tiru-tiru gajah dan banteng yang sudah tua. Kalau ngeriwi anak cucu terus ya repot saya. Jadi sana nanti mungkin saya akan tenang. Dan saya pesan kepada anak cucu, nanti kalau sukmanya Bapak itu sudah mau pindah ke alam lain, jangan ditanam, ya, dibakar aja. Biar hablur menjadi bahan baku. Daging dipinjami dari tanah, tulang dipinjami dari air, lalu darah dipinjami dari api, ya. Lalu udara yang kita hirup supaya roh suci kembali menyatu di tempat langgeng sang pemberi hidup. Siapa? Matahari. Dan kemarin saya praktek, Mas. Tadi anaknya baru pulang dari rumah.
anak Jalan Selorjo, kira-kira 500 meter dari tempat saya ajak, "Mas, ini sebenarnya negara kita itu kan banyak pejuang-pejuang nasionalis yang zaman sekitar tahun 65 sampai ke atas itu, mereka itu sukmanya bingung harus kemana gitu. Mari kita surgakan." Lalu sedekap di pedepokan saya sana itu, pada waktu itu mendung Mas, mendung. Pada waktu kita pengen mengantar mereka kembali ke Yang Surya, Sang Yang Surya, sinar itu seperti baterai Mas, 5 meter persegi. 5 meter di lingkungan kami waktu kami sujud itu. Saya sampai nangis Mas, sampai membunyikan genta, kliting gitu. Nah, fungsinya genta itu tingnya, suara gelombang tingnya itu bersamaan dengan perasaan kita waktu menuju ke titik nol tadi itu. Itu intinya seperti itu. Nah, Romo, kalau Arjuna itu pusatnya, Oke. jadi dinasti atau kerajaan pertama itu apakah Mojopahit? Bukan, kerajaan pertama itu adalah Hestina, Hestina. Ya, itu tempatnya di pedepokan saya ke atas namanya Sumber Awan, ya, Sumber Awan. Jadi pada beliau eksodus ke puncak Gunung Arjuna itu adalah gunung purba yang sudah mati kepundan kawahnya. Lalu turun menangkap gajah tadi itu namanya kerajaannya namanya Hestina. Dan orang Hestina itu macam-macam. Ada yang seperti Sengkuni, tukang adu domba ke sana kemari ya. Tukang kasak kusuk ke sana kemari, ada yang seperti Dursasana, yang sombong, yang gini, ada seperti Citraksi ya, yang ya utak-utuk atau tidak punya ilmu gitu ya. Itulah. Itu setelah itu dan peninggalannya masih ada. Pintu gerbangnya masih ada. Saya jaga dan saya selalu datang sewaktu-waktu saya bersihkan, saya kasih bunga. Pernah suatu saat saya ditegur oleh orang kiri kanan, "Mbah, samaan itu kok murui bocah-bocah tidak baik." Tidak baik apa, Mas? Lah samaan wong batu itu samaan kasih buah, samaan kasih bunga. Itu kalau ditirukan bagaimana itu kan tidak musyrik sirik. Sirik itu bagi orang yang bodoh tidak punya otak. Orang barat melihat ini dianggap klenik. Klenik itu dari kata klen ik. Klan itu himpunan, itu misteri. Orang Jawa itu punya budaya menghimpun sesuatu yang misterius bagi orang sana, bagi orang sini rasional. Oleh karena itu pintu gerbang kerajaan Singosari pada waktu itu di Sumber Awan saya pelihara dengan baik. Orang sini menyebut buto enggak apa-apa, disebut tuyul ya boleh. Pokoknya saya yang paham bahwa manusia akan dipunahkan besar-besaran dan akan kembali kepada kultur budaya yang sejati. Karena Allah itu masih ada, pasti akan terwujud. Itu namanya Dwara Pala. Lemuria. Kelihatannya Mas, seperti raksasa gedenya 3 meter. Coba penjenengan cermati. Seperti bayi. Jamangnya itu tengkorak-tengkorak ya. Kukunya seperti bayi, kalungnya ininya semua tengkorak. Kenapa tengkorak? Karena bangsa itu lahir kembali setelah bumi itu punah manusianya. Inilah Mas, saya bangga hidup di Singosari. Karena itu harus Nusantara ini harus dibangun kembali. Mojopahit itu think-tanknya, visi dan misinya dibuat di Singosari. Dan sekarang pun think tank yang baru hanya 1 lembar, namanya Jamus Kalimostoto. Oleh karena itu saya secara periodik, saya kumpulkan mereka yang mau, saya gembleng dengan tingkat paripurna, kader paripurna. Artinya generasi yang tahu masa depan abad ketiga. Ilmu yang akan datang tahun 2000 sampai tahun 3000 sekarang sudah ada di Singosari. Dan bila perlu kalau kurang cetok, sekali tempo kakek digendong dimanapun dari Sabang Merauke, saya sanggup supaya umur saya juga
diodot juga oleh kegiatan itu. Nggih. Romo Jati katanya pernah keliling Nusantara untuk Nggih, menyatukan kerajaan-kerajaan Nusantara. nggih. Nah, tujuannya apa? Kan mereka sudah hampir punah, Romo. Betul, nggih. Monggo. Fisiknya memang punah, jangankan yang kecil-kecil ya. Jogja, Solo pun sebenarnya sudah sangat memprihatinkan kondisinya karena membuat kerajaan itu tidak segampang orang membuat meja kursi ya. Kalau Anda lihat di background saya duduk ini ada kursi-kursi kayu jati yang waduh yang halus dan mejanya Mas kalau jenengan ke sini mejanya itu ditutup kaca karena di dalamnya diukir daun dan buah-buah kecil-kecil, daunnya setipis daun sungguhan. Itu kalau enggak karya empu, Jawa enggak mungkin ya. Dan ini semua diberikan enggak tahu yang memberi itu enggak pernah ngaku karena waktu muda pernah digembleng di rumah saya di bawah tanah sana. Rumah saya itu 3 tingkat, Mas. Yang di bawah itu ada ruang bawah tanah dulu untuk gembleng. Sejak tahun 74 digembleng di sana. Saya pada waktu menggembleng mereka tidak pernah berpikir entah mereka itu jadi apa, tidak pernah berpikir. Pokoknya tugasan saya adalah pesan Bung Karno pada waktu itu, waktu saya masih kecil, ikut ke berdoa di tempat yang putri yang kakung, Bung Karno pernah ngendikan, "Le, jati sok sing neruskan Bapak." Bahasa meneruskan itu artinya macam-macam. Tidak harus saya menjadi RI 1 ya. Tapi paling tidak setiap RI 1 harus saya ikut berpikir siapa yang jadi, gitu ya. Oleh karena itu mendiang Hamengkubuwono ke-9, lalu PB ke-12 itu membuat himpunan dengan saya yang namanya membuat kumpulan yang namanya rekonsiliasi nasional memperingatkan kekuatan Orba pada waktu itu, lalu menyusun kekuatan ditambah Ibu HB ke-9, Pakubono 12, Romo Manik Susono, Romo Dama Subuh, lalu Ma'arif, lalu Ibu Supeni, pimpinan PNI itu menghimpun menjadi satu. Itulah yang mulai bergetar kekuatan Orba, lalu alternatifnya adalah kerajaan-kerajaan. Karena kalau Indonesia tidak kembali ke sistem kerajaan, sampai kiamat pun rakyat akan tetap menderita. Kerajaan tidak harus pakai kulo, tidak harus pakai seperti ketoprak itu ya, seperti indah, itu budaya. Sistem yang penting. Sebenarnya zaman Bung Karno itu presidentil sudah sistem kerajaan. Oleh karena itu punya Perdana Menteri. Lah, Perdana Menteri inilah yang melaksanakan politik. Karena politik ini masih pikiran manusia, kalau sesuatu ada keputusan politik yang merugikan nusa dan bangsa dan rakyat, pimpinan negara berhak memberi veto untuk membatalkan undang-undang. Dan inilah yang dihancurkan oleh kekuatan Barat. Oleh karena itu Bung Karno diturunkan rame-rame tahun 65 ya. Bung Karno difitnah sebagai pro komunis ya. Nasakom itu adalah teori strategi. Kalau enggak seperti itu untuk merebut Irian Barat kembali itu apa? Dengan dibayang-bayang Indonesia didukung oleh Rusia dan Cina, kekuatan komunis yang besar, blok Barat mikir. Oleh karena itu Bung Karno bagaimana cara menggulingkan. Dicarikan anteknya yang bisa diperalat untuk menggulingkan Bung Karno. Andai kata pada waktu itu komunis menang, yo antek itu tetap jadi pimpinan ya karena memang dia itu double agen. Nah, untungnya tahun 1963 waktu Jatikusumo masih SMA kelas 2, saya sudah minta komunis dibubarkan. Komunis dibubarkan. Karena apa? Saya sekolah di Semea Kosgoro Blitar.
Nah, waktu itu pada waktu pulang sekolah, saya sore sekolahnya, kok guru-guru itu rapat karena dindingnya itu dari kayu. Saya itu kuping saya nginjen gitu mendengar bicara apa. Lah kebetulan waktu itu kepala sekolahnya itu non-fak sentral, pro kepada aliran kiri. Bilang apa? Kita itu Pancasila ini harus dirubah karena Pancasila itu jangankan internasional, nasional saja sudah banyak orang tidak senang. Buktinya apa? Ada pemberontakan DI, BRI, Permesta. Artinya kan tidak senang Pancasila. Kalau komunis kan internasional. Rusia komunis. Wah, sejak itu saya tidak pulang ke rumah. Teman-teman saya ajak rapat di tengah sawah di depan, sekarang utaranya rumah sakit Mardiwaluyo Blitar itu ya. Ayo jangan pulang. Kita usir guru-guru dari situ karena guru-guru menghina Pancasila. Tawawur Mas, tawawuran rame gitu loh ya. Dan ada peristiwa yang kedua. Saya itu kalau sudah Triwikromo Mas, Wong Arjuna, kalau udah ngamuk tuh enggak punya takut. Waktu itu saya kuliah di Brawijaya Malang ya. Setelah itu saya sudah merasa puas karena dekat dengan Singosari. Saya ditelepon teman saya, "Jat, kamu pulang ke Blitar. Ada apa?" "Besok KAPI kami itu kumpul di alun-alun Blitar, mau pawai, targetnya ke Istana Gebang, ke rumahmu, mau dibakar, Jat." "Ya enggak apa-apa, dibakar ya nanti membuat lagi." "Kenapa?" "Kalau sewaktu itu saya tunjukkan saya marah, ya kalau kiri kanan enggak ada intel mereka. Berarti siap-siap. Dengan begitu bayangannya, oh Jati santai saja gitu loh ya. Nggak apa-apa dibakar ya Mbak. Tapi diam-diam saya pergi ke Angkatan Laut sama Brimob, sama Angkatan Udara. Apa? Pinjem granat Mas. Pinjem granat, dapat granat 7 ya. Saya pakai jaket kulit gitu. Lalu kesenangan saya itu Harley Davidson ya, mobil tentara yang itu sewenang sejak kecil karena itu saya penunggang kuda yang nakal dulu itu. Cacat dayer gitu pakai jaket kulit, dalamnya granat. Mereka di alun-alun Blitar penuh Mas. Saya cokot satu, buang ayo bubar apa mati bareng. Wah, buyar tawar gitu. Lah pada waktu itu Jepang kan sudah mulai ikut campur. Sebelahnya itu CPM. Sebelahnya CPM sudah dapat bantuan sepeda motor Jepang yang baru-baru. Jadi Jepang secara tidak langsung ikut campur untuk menjatuhkan Bung Karno. Karena dia butuh orang Indonesia yang kaya ini diperalat lagi. Ya, itu sejarah ya. Setelah itu saya pulang ke Malang, dikejar sama mobil CPM yang itu ya. Nah, saya ngerti jurusan Wlingi itu ada kereta api, mesin saya setelah belok mesin saya pateni, saya naikkan ke atas, saya pelorotkan di situ. Lalu granat sama jaket kulit saya bungkus granat, saya taruh di situ, lalu badan saya, wong saya itu artis mah bisa main drama ya. Badan saya lumpuri lumpur Mas, berjalan pinggir jalan. Yang ngejar saya wong batinku. CPM bodoh. Saya itu saya pakai pakaian orang tani. 3 hari lagi saya ambil itu granat dan jaket dan sepeda motor masih utuh Mas. Makanya anak saya itu saking cintanya sama bapaknya, menantu saya Mas Agus itu ya, saya diberikan Harley Davidson 2, gede-gede. Walah Mas, kakek itu jangan kena, sekarang itu jagang aja udah enggak kuat, ya bawa pulang sana. Itu sekedar cerita Ya, zaman dulu. Romo Jati ini ada yang bertanya. Mohon diterangkan tentang Prabu Brawijaya ke-9 itu siapa aja? Monggo. Jadi kenapa mesti ke-9? Sebenarnya siapa saja yang menjadi RI 1 ya pasti itu mendapat wahyu. Karena Indonesia itu khususnya Pulau Jawa, maaf tidak Jawaisme ya, ini adalah suatu bumi yang sudah dikaruniai disabdo sama leluhur harus memimpin dunia. Nah, jadi siapapun yang menjadi RI 1 itu pasti Prabu Brawijaya.
Termasuk nuwun sewu sebelum Pak Jokowi ini siapa Mas? SBY. Sebelum Pak Jokowi ini SBY. Susilo Bambang. SBY ya. SBY pun Pak Habibie pun semuanya itu juga termasuk punya wahyu meskipun berapa hari kekuasaannya, berapa tahun kekuasaannya. Kalau Pak Jokowi ini kebetulan ya saya hanya bukan dipilih oleh partai waktu itu. Dan ini sabda leluhur. Nuwun sewu ini terbuka saja. Pada waktu itu saya melekan di Trowulan, di Mojopahit, di Trowulan Mojokerto. Teman-teman saya, Pak Hendra dan kawan-kawan sekarang masih hidup semua. Mas, ini RI1 siapa ya? Itu waktu itu tahun 71. Waduh Mas, aku umur saya sudah 70 tahun. Saya sudah tidak berpolitik secara praktis. Saya pengen jadi budayawan. Mau ngomong anak cucu saya aja, lalu berkesenian, biar awak rada seger. Tapi ya kudu roh, Mas, oporo kita tuh. Ya weh, kalau begitu saya ndak pulang. Siapkan wayang. Saya akan main wayang kulit 2 jam saja. Nanti kalau saya ndalang, diberi makan dupo 3 saja. Saman sumet. Dan lakonnya, wayangnya bagaimana, jangan ada yang komentar. Kalau lucu jangan tertawa, kalau misalnya hiruk pikuk jangan keplok-keplok. Itu nanti negara kita yang akan terjadi. Itu pada waktu itu. Setelah selesai Mas, semua tertawa semua. Lho apa kok guyu kekal? Lakone lucu apa? Apa? Lakone Petruk dadi ratu. Wah, ya ini nanti negara kita diisi itu. Petruk dadi ratu. Jangan dikira loh Petruk itu tidak sakti. Karena Petruk itu rakyat jelata, anaknya Semar ya. Petruk itu kecil, tinggi, wibawa dan sulit ditebak taktiknya. Jangan dianggap enteng loh Petruk ini. Karena Petruk inilah yang akan membuka rumah, andai kata rumah itu gelap, mulai menyalakan lilin di dalam rumah. Nah, setelah itu, setelah membuka pintu melihat luar, di luar jauh lebih gelap lagi. Ternyata betul ya. Begitu Bapak Jokowi ini menjadi RI1, Petra ya, Petra dengan keberanian dihapus, ini itu dihapus, dan sekarang uang-uang yang di luar negeri mulai dilirik harus kembali ke Indonesia ya. Wong di rakyat sendiri cari makan sulit, hidup sulit, kok yang punya duit diimpun di luar negeri. Iki kayak tipe model opo ya toh. Sekarang mulai lagi. Makanya sekarang mulai digoyang lagi. Tapi Petro ini awal. Dan Petro ini bagaimanapun wahyu juga. Nah, oleh karena itu Notonegoro 5 itu adalah Prabu Brawijaya ke-9, mungkin Petro itu punya wahyu sebagai Notonegoro, sebagai Brawijaya ke-8. Nah, karena yang ke-9 itu sebagai Notonegoro harus memiliki visi dan misi yang jelas, ya. Notonegoro, noto itu menata, negoro itu negara. Harus mempunyai sistem menata negara yang jelas. Tidak cukup dengan kesaktian, tidak cukup dengan finansial, tidak cukup dengan kesempatan yang ada. Tapi harus betul-betul, lah inilah ilmu pengetahuan yang akan datang. Menurut hemat saya, ini adalah ilmu pengetahuan tahun 2000 sampai tahun 3000 yang akan datang. Nun sewu, Mbok Bile seperti itu. Matur nuwun. Ini ada pertanyaan lagi, Romo. Sistem kerajaan yang dimaksud Romo Jati adalah sistem yang bias membawa Indonesia menjadi lebih baik. Apakah ada kaitannya dengan konsep filosofi Sabdo Palon, nagih janji setelah 500 tahun? Betul. Dan saat ini sudah sampai di angka 500 tahun. Iya, ini sudah lebih kira-kira sekitar 34 tahun ya dari janji itu. Sabdo itu sabda, palon itu paelu. Suatu saat ada sabda, ada dawuh yang menjadi panutan. Sebenarnya Pancasila itu benar ya, tetapi umumnya orang-orang gagal paham tentang ketuhanan yang Maha Esa. Karena itu kunci. Perasaannya kalau sudah beragama itu sudah bertuhan. Tetapi praktek di politik, lah Tuhan kok tinggi rebutan.
Tuhan itu Tuhan itu milik saya, ini milik saya, milik saya. Akhirnya tukaran juga gitu loh ya. Jadi sabdo palon, sabdo tu dawuh, palon tu paelu. Suatu saat ada tuntunan yang menjadi panutan dari semua umat. Begitu sang raja bilang bahwa ternyata bertuhan itu bentuknya macam-macam. Ada yang membuat masjid, ada yang membuat gereja, ada yang membuat ini, ada yang silo, ada yang membakar dupa, ada yang ngadep segoro kidul. Semua indah. Itulah kehebatan negeri kita yang tercinta, yang namanya Nusantara ini, Mas. Nggih. Suwun nun sewu bayi gembeng lah rono ki nangis. Nggih. Romo, kalau misalnya raja-raja, kerajaan-kerajaan dibangkitkan, itu apa enggak memecah belah negeri ini, Romo, malah? Justru malah caket dan rumeket karena sang raja-raja tidak punya pamrih material, hanya himpunan budaya. Himpunan budaya yang berkepribadian. Oleh karena itu tugasnya adalah melaksanakan trisaktinya Bung Karno. Bebas aktif dalam politik, berkepribadian dalam lalu berdikari dalam ekonomi, yang ketiga berkepribadian dalam kebudayaan. Nah, contoh kecil kemarin sudah kita wujudkan dalam bentuk Desa Mojopahit. Bagaimana orang-orang desa memanfaatkan bumi yang subur ini ditanami tanaman-tanaman yang kira-kira diperlukan untuk kepentingan manusia di dunia. Siapa yang tidak butuh coklat? Siapa yang tidak butuh kakao? Siapa yang tidak butuh mineral ini, dan sebagainya. Dan sekarang ini saya lagi membuat buku, tapi masih dalam penjajakan misteri Lapindo. Lapindo ingat Mas ya, di Sidoarjo itu ya. Yeah. Lapindo itu sekaligus bencana, sekaligus adalah masa depan bangsa kita. Mudah-mudahan material-material sisa-sisa Lapindo nanti itu merupakan awal dari adik-adik, anak-anak, cucu-cucu kita yang difermentasikan sedemikian rupa sehingga menjadi energi yang sangat bagus sesuai dengan harapan kita. Konon kabarnya mobilnya kakek, mobil sampean mungkin yang masih pakai bensin solaris kuno, bakalnya pakai listrik. Mudah-mudahan itu tuh bahan baku untuk membuat itu, Mas. Mudah-mudahan. Saya bukan ahli tentang itu, tapi saya prediksi, dengan prediksi saya bertanya kepada guru sejati saya, yaitu kalau Islam disebut Nur Muhammad, kalau Nasrani disebut Kristus, kalau orang Jawa nyebut guru sejati, cahaya yang bersinar pada otak setiap manusia. Yeah. Romo, ini ada pertanyaan dari Mas Bayu. Nggih. Mohon bertanya, Romo, apakah lakon selanjutnya adalah Semar Bangun Jiwa? Monggo. Dalam tanda petik itu betul juga, karena Semar itu digambarkan sebagai bangsa Lemuria. Dan ini ditulis oleh, tadi bukunya saya tinggal di belakang, seorang ahli antropologi, Arosio Santos dari Brasilia. Beliau menulis, di dunia itu ada bangsa yang jenius, yang otaknya cerdas. Ternyata bangsa itu sekarang, kalau bahasa vulgar Mas, disebut sebagai bangsa Indonesia. Dulu disebut sebagai bangsa Lemuria. Wonge lemu, gemuk, tapi hatinya gembira. Makanya digambarkan Semar, ya, digambarkan Semar. Asalnya tekondok, ya, dari putihnya telur, kulitnya menjadi togok, antogo, artinya bumi, kuningnya menjadi guru, menjadi rajanya malaikat di kayangan sana. Orang Jawa itu selalu berpedoman pada trilogi. Makanya pada waktu Majapahit berkuasa 341 tahun,
ratunya itu bernama Tribhuwana Tunggadewi. Itu adalah cucunya Kendedes. Kendedes itu tidak pernah menjadi ratu. Tapi karena kebijaksanaannya, karena cantiknya, karena lemah lembutnya, karena bijaknya, ditirukan cucunya, dikonotasikan sebagai Kendedes. Tapi Kendedes selalu ada di balik takhta, disebut Tribhuwana Tunggadewi. Tri itu 3, Buana itu jagat, Dewi itu dewa, putri. Yaitu satu simbol bahwa seorang ibu yang memimpin di Nusantara ini, di Mojopahit pada waktu itu, manifestasi dari kekuatan 3 energi alam. Angkasa, Siwa, Brahma, api, dan Wisnu adalah Wismanunggal. Antara kekuatan angkasa yang ada di muka bumi menjadi manusia disebut Wisnu, Wismanunggal. Siapa saja sebenarnya menjadi RI 1 kalau mendapat wahyu, meskipun orang desa, nggak sekolah, suatu saat bisa. Karena alam yang menentukan. Itu Semar tadi itu, Nun. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Nah, Romo, mungkin pertanyaan saya yang untuk mengakhiri acara ini. Bagaimana kerajaan-kerajaan itu bisa runtuh, Romo? Kan banyak itu dari... Kerajaan-kerajaan runtuh itu karena tak ubahnya dengan suatu faham, apapun istilahnya. Faham itu kalau tidak berjalan menurut perjalanan dialektika politik, ya semua hidup itu harus diukur dengan politik. Mungkin kerajaan tidak berpolitik, tapi kalau tidak diukur dengan kacamata politik, ya kan berhenti di tempat, ya atau berjalan di tempat, itu loh. Politik itu dari kata poli dan etika. Pergaulan yang penuh dengan kesopanan dan kesantunan. Seharusnya kerajaan-kerajaan itulah yang menjadi pelopor terdepan. Dan sekarang masih ada meskipun belum seperti yang saya ceritakan itu. Di mana itu? Kerajaan yang disebut istimewa Yogyakarta, ya. Di Yogyakarta itu sistem pemerintahnya patut dikembangkan menjadi wilayah namanya NKRI. Sistemnya, Mas, ya. Seorang RI 1 harus menjadi ratu. Rat itu dunia, itu urip. Sebagai seorang ratu harus menghidupi semua ada yang wilayah di NKRI. Baik kaum marhen, tukang macul, kuli, dan guru, pekerja, pegawai, wartawan, dan lain sebagainya. Semua berhak untuk hidup dengan damai, tentram. Untuk damai dan tentram itu tidak butuh biaya besar. Cukup nuansa dari suatu pengayoman yang ditauladani. Dan yang kedua, bumi itu adalah milik bangsa. Siapa saja boleh hidup di Jogja. Sampai 1000 turunan tidak masalah. Tapi jangan sampai menjual bumi. Bumi itu milik bangsa. Menjual lebih baik minggat dari sini. Tegas banget itu. Dan sekarang di tengah-tengah pandemi corona ini, beliau tetap tidak mau menyusahkan masyarakat. Dikondisikan nuansa budaya seni, ya. Budaya seni Malioboro ditata nari bareng-bareng, dipimpin oleh keturunan beliau juga, mimpin nari di tengah-tengah rakyat. Nah, karena apa, Mas? Gamelan Jawa, suara gong gede. Makanya di rumah saya itu selalu ada background gong. Gong itu getarannya, Mas. Getarannya itu kalau nggak salah teori vibrasi getaran itu 0,5. Padahal corona itu 0,2 atau berapa gitu ya. Jadi kalau suara gamelan itu sering dipukul, corona itu bergetar, Mas. Bergetar. Itulah sebabnya leluhur kita itu selalu nguri-uri danyangan. Datyang. Danyang itu dari kata datyang. Menyuarakan gamelan, menyuarakan di sana gitu. Itu malah akhir-akhir ini jarang dipukul, malah dimusrik-musrik ini, disirik-sirik ini. Kalau saya gong, saya kutuki.
baunya rumah harum, baunya ya gitu ya. Hanya cinta kasih saja nggih. Matur nuwun, salam saya untuk keluarga Anda dan seluruh sahabat-sahabat yang kebetulan tadi itu banyak berembuk di sini. Kalau ada salah tutur kata yang tidak sopan, yang keliru maklum, orang tua sudah berjalan ke 80 tahun. Jadi akeh salahe, akeh lupute nyuwun pangapunten rayu. Matur nuwun Romo, matur nuwun. Untuk Mas Firman ini ada pertanyaan lagi Romo. Nggih. Kerajaan tertua di Nusantara itu siapa? Tahun berapa? Kerajaan tertua itu di Nusantara menurut saya ya di Sumberawan tadi itu. Kira-kira sekitar 1.500 tahun sebelum Masehi. Kira-kira itu. Sekarang tinggal puing-puing, tinggal sumber-sumbernya. Tapi di sana masih ada pembuktian secara misteri. Misalnya di Sumberawan itu ada air yang bersumber, ya, keluar sumbernya jernih sekali di situ. Nah, di situ tuh ada ikan, Mas. Barang siapa mengambil ikan di sumber itu, nuwun sewu, kalau nggak geblak dadak semaput sampai dut, ya. Tapi anehnya itu ada perbatasannya sehingga ikan itu bisa turun ke bawah. Ke bawah. Lah, kalau sudah ke bawah mau dijadikan pepes kayak mau jadikan digoreng kayak mau itu nggak masalah, tapi kalau masih di atas sampai sekarang nggak ada orang yang berani, termasuk saya pun tidak berani karena saya hormat Singosari itu ya? terhadap leluhur. Nggih, Singosari itu ya Romo ya? Singosari nggih, Oke, 1.500 tahun sebelum Masehi. nggih, Ini ada Mas Bayu tanya, jika nggih. ingin sowan panjenengan apakah boleh tahu alamatnya Romo? Monggo silakan nggih, nanti saya WA kalau alamat saya di rumah di Malang, Jalan Citandui nomor 14. Karena di sini itu di Malang tuh hiruk pikuk karena banyak gangguan sepeda motor reng. Kalau pengen ayam tentrem monggo tindak ke padepokan saya di Biru Singosari, nggih. Dikenal dengan Sumber Nagan. Dari pasar besar ke barat jalannya aspal, kira-kira hanya 2 kilo. Satu keluarga boleh di sana. Saya membuat surga di sana. Surga itu tidak besok kalau mati, Mas. Kalau mati itu tidak ada apa-apa. Daging kita dimakan cacing, tulang kita lemah-lemah dimakan oleh alam ya. Surga itu apa? Menurut kitab suci baik Taurat, Zabur, Injil sampai dengan Al-Qur'an dikatakan di surga itu di sana di bawahnya mengalir sungai bersih, jernih dan gemericik dan di sana ada tanaman antara lain jahe dan merica. Berarti di surga itu tidak ada orang jual rujak ulek, Mas. Jual rawon tidak ada. Kalau pengen bahagia ya di bumi ini. Bagaimana otak kita itu memanage pikiran kita untuk hidup tidak melakukan hanya melakukan mana yang benar dan mana yang tidak. Bukan mana yang jelek, mana yang salah. Kalau jelek dan salah itu masih pikiran manusia yang mengakibatkan pertengkaran. Kalau otak damai, tenang, duduk, makanya di dalam budaya agama Nasrani digambarkan Tuhan Yesus bermahkota kawat berduri karena otak itu sebenarnya banyak mengganggu kepada manusia sendiri karena keinginan dan keinginan itu karena nafsu. Meskipun sudah mati, nafsu itu masih ada karena nafsu itu suatu saat diikat oleh sukma. Oleh karena itu, setelah mati kita itu harus tiru-tiru Puntadewa yang pada waktu meninggal ternyata diselamatkan oleh seekor anjing untuk menuju surga. Kalau di dalam Al-Quran namanya surat Al-Kahfi ada di situ. Monggo mau bermalam dengan keluarga silahkan. Tapi ya nuwun sewu maam seadanya. Ada botok jamur, ada botok sembuhan, sego jagung. Walah enak Mas. Romo sebentar, ini ada fotonya, saya harus share sebentar supaya bisa dijelaskan ke teman-teman. Nah ini apa Romo? Monggo. Oh itu
pada waktu saya dinobatkan sebagai Praba Raja Jagat Jawa. Sebelah kiri saya itu perwakilan dari Sunda Wiwitan, sebelah kanan saya itu ada yang mayungi saya itu ada dari perwakilan Jawa itu ya. Lalu di belakang ada tidak kelihatan, ada dari Betawi. Dari Betawi pun ada kerajaan ya. Waktu itulah tahun 1998 ngumpul di Trowulan, dan ketika itu lucu Mas. Saya sebenarnya pada waktu itu sebagai pelaksana nggak berpakaian seperti ini. Pakaiannya saya ya celana cekak sama kaos oblong karena udaranya panas. Pakaian saya itu Sultan Agungan, saya sembunyikan di belakang Pendopo Agung itu ada kuburan. Beliau setelah berjalan dari pintu lawang Trowulan sana, lalu menuju ke Pendopo Agung, saya masuk kuburan pakai pakaian. Jadi pakaian saya itu ada dari kuburan itu. Itu ada tanda dari Kerajaan Solo, dari Mendiang Pakuwono ke-12, saya diberi itu. Lalu serempang hijau dan kuning, itu katanya saya itu sebagai Prabu Gambeраnom di Singosari, kata beliau. Tapi saya tetap manusia biasa, masih ngepel, masih ngersi IWC, sendiri enggak punya pembantu cuma satu, karena Bu Jati sudah sepuh, kasihan. Nggih, itu gitu. Nggih. Nah, ini kemarin ini saya di desa Mojopahit. Inilah yang tadi saya ceritakan. Di desa itu tanahnya ditanami oleh penduduk atas koordinir dari itu yang depan saya itu Romo Pujo itu Romo Mul itu ya. Dan itu yang di depan saya itu adalah delegasi-delegasi dari daerah Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Kediri. Kemarin itu ada 3 bis ke sana, dan ini bisa menghidupi rakyat karena dan mesin-mesinnya dibelikan mesin yang modern untuk membuat coklat, karena pemasarannya internasional, jangan sampai ada unsur-unsur negatif yang akan dimakan oleh manusia. Dan pesanan ternyata sudah bagus, dan capnya coklat itu adalah cap coklat Mojopahit. Harus bangga dengan negara kita. Nah, ini saya di rumah saya di Jalan Citadui 14 Malang. Itu saya memakai seragam ala Singosari. Saya itu sangat simpatik kepada pimpinan Bapak Agil Sirat sama Bapak siapa itu yang bangga, Kiai siapa itu pakai simbol. Jadi mahkota Singosari itu seperti yang saya pakai sekarang, seperti Bali. Kalau saya sedang mendapat undangan di Bali untuk bersama-sama raja di Bali, saya pakai pakaian seperti itu. Gendera hijau, kuning, putih itu adalah gendera Gambeраnom, tapi selalu berdampingan dengan merah putih bendera nasional kita. Gitu. Romo, ini teman kita Pak Paul bertanya, apa pendapat Romo tentang munculnya kerajaan pura-pura yang kemarin heboh di masyarakat ngaku-ngaku raja, Romo? Saya tidak menyalahkan, tidak bisa mengatakan negatif, itu semua itu sebab akibat. Kalau saya lihat dari kacamata spiritual, ini adalah bacaan. Bacaan bahwa mengingatkan kepada anak cucu ini, tolong cermati kenapa mesti muncul-muncul seperti ini. Tetapi ya itu tadi yang saya katakan, kalau kerajaan itu pasti harus punya wahyu. Wahyu itu adalah ilmu pengetahuan untuk membuat visi misi, mengangkat kawulonya, rakyatnya supaya hidup tentram, damai, dan sejahtera demi NKRI yang akan datang. Nggih. Nuwun sewu ngapunten niki. HP saya kok tinggal 2%. Oke. Terima kasih Romo atas waktunya, atas sharingnya.
Oke. Matur nuwun Matur sanget, nuwun, Mas. salam untuk semuanya Mas. Seger Oke, waras, selamat selamat berujung. siang. Banyak rezekinya, jembar Sami-sami. perjuangannya nun.